Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia. Bila obat tidak digunakan secara efektif dan aman, akan mengakibatkan kegagalan pengobatan, bahkan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, pada kali ini kita akan sharing cara penggunaan obat yang efektif dan aman. Untuk penjelasan lengkapnya, tonton terus video ini sampai habis. Halo, saya Maman Hinta. Pada video sebelumnya kita pernah sharing bagaimana cara memilih obat dan bagaimana kita mendapatkan obat. Untuk kali ini kita akan sharing cara menggunakan obat. Yang pertama, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat? 1. Baca aturan pakai sebelum menggunakan obat. 2. Gunakan obat sesuai aturan pakai, baik dari dosis, misalnya gunakan sendok takar yang tersedia. Kemudian rentang waktu, misalnya antibiotik 3x1, artinya diminum setiap 8 jam. Kemudian lama penggunaan obat, misalnya antibiotik digunakan 3-5 hari. 3. Obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. 4. Hentikan penggunaan obat apabila timbul efek samping yang tidak diinginkan. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Tidak menggunakan obat orang lain meski gejala sakitnya sama. 6. Tanyakan pada apoteker untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Kedua, penggunaan antibiotik secara bijak. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Pada saat infeksi bakteri jahat, patogen dalam jumlah banyak berada dalam tubuh, sistem kekebalan tidak mampu melawannya, sehingga antibiotik harus diberikan secara bijak dan sesuai dengan bakteri penyebabnya. Antibiotik hanya diperlukan untuk mengatasi infeksi bakteri, tidak berguna untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Bakteri resisten yaitu bakteri penyebab infeksi yang dulunya bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, kemudian tidak dapat lagi dimatikan dengan antibiotik tersebut dengan dosis sesuai ketentuan. Saat ini bermunculan bakteri resisten atau bahkan multiresisten. Pasien yang terinfeksi bakteri multiresisten seringkali sulit disembuhkan atau berakhir dengan meninggal. Penyebab bakteri berubah menjadi resisten. 1. Dipicu oleh penggunaan antibiotik yang tidak ada indikasi, tidak tepat jenis, tidak tepat dosis, terlalu lama atau terlalu singkat. 2. Sering menggunakan antibiotik. 3. Konsumsi makanan yang mengandung residu antibiotik. 4. Tertular pasien infeksi bakteri resisten. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan antibiotik. 1. Antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri. 2. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. 3. Antibiotik harus dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. 4. Tanyakan pada dokter, apakah diagnosa penyakit Anda dan apakah infeksi bakteri. 5. Jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep lama. 6. Jangan memberi antibiotik kepada orang lain. Waspada efek samping antibiotik. 1. Gangguan atau iritasi lambung. 2. Gangguan fungsi hati. 3. Gangguan fungsi ginjal. 4. Gangguan pada sumsum tulang berakibat kekurangan sel darah. 5. Golongan tetrasiklin menimbulkan warna coklat pada gigi sehingga tidak boleh diminum pada wanita hamil
menyusui, maupun anak kecil yang gigi susunya belum tanggal. 6. Alergi, yaitu yang pertama gatal, kedua warna merah di kulit, 3. bengkak pada mata atau bibir, 4. sumbatan saluran napas, 5. shock, 6. diare. Sakit infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik: 1. batuk, pilek tanpa sesak, 2. influenza, 3. cacar air, gondong, campak, 4. luka kecil, 5. demam berdarah, 6. diare cair tanpa darah, 7. hepatitis. Tanyakan pada apoteker informasi tentang antibiotik. Yang pertama, jenis dan jumlah yang diterima. 2. aturan minum obat. 3. waktu atau interval. 4. cara menyimpan obat. 5. kemungkinan efek samping. 6. resiko alergi. Yang ketiga, cara penggunaan obat berdasarkan bentuk sediaan. 1. tablet kapsul pil adalah bentuk sediaan yang ditelan langsung dengan air putih atau air minum. 2. tablet salut adalah tablet yang dilapisi dengan bahan tertentu untuk tujuan khusus, misalnya salut gula, salut selaput, salut enterik. Tablet ditelan secara utuh, jangan dibagi atau digerus atau dihancurkan. 3. tablet bukal adalah tablet yang digunakan antara pipi dan gusi. Cara penggunaannya: yang pertama, diminum atau berkumullah dengan sedikit air untuk melembabkan jika mulut kering. 2. letakkan tablet di antara pipi dan gusi atas atau gusi bawah. 3. tutup mulut dan jangan menelan sampai tablet larut dengan sempurna. 4. jangan makan, minum, atau merokok selama tablet belum larut. 5. jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna. Keempat, tablet sublingual adalah tablet yang digunakan di bawah lidah. Cara penggunaannya: 1. diminum atau berkumurlah dengan sedikit air untuk melembabkan jika mulut kering. 2. letakkan tablet di bawah lidah. 3. tutup mulut dan jangan menelan sampai tablet larut dengan sempurna. 4. jangan makan, minum, atau merokok selama tablet belum larut. 5. jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna. Kelima, tablet efervescent adalah tablet yang digunakan setelah dilarutkan dalam air. Cara penggunaannya: 1. masukkan tablet ke dalam setengah atau 1 gelas air putih. 2. tunggu sampai tablet larut. 3. minum sampai habis. 4. tambahkan air putih sedikit ke dalam gelas dan minum lagi untuk memastikan bahwa seluruh obat terminum. Kemudian tablet kunyah adalah tablet yang digunakan dengan cara dikunyah terlebih dahulu. Cara penggunaannya: yang pertama, kunyah tablet dengan baik kemudian telan. Kedua, minum air putih untuk memastikan bahwa seluruh obat telah tertelan seluruhnya. Kemudian tablet hisap atau tablet yang digunakan dengan cara dihisap dalam mulut. Kemudian serbuk oral yang cara penggunaannya: 1. larutkan serbuk dalam sedikit air putih atau air biasa, minum sampai habis. 2. jangan melarutkan serbuk obat dalam susu, teh, kopi, atau minuman bersoda. Terus serbuk atau obat luar berbeda dengan serbuk oral. Serbuk tabur obat luar ditujukan untuk pemakaian luar tubuh, yang cara penggunaannya: menaburkan serbuk secukupnya pada bagian yang sakit. Hindari terkena air. Selanjutnya, sirup suspensi emulsi.
penggunaannya: 1. Kocok dahulu. Suspensi emulsi sebelum diminum. 2. Gunakan sendok takar, pipet takar atau tutup takar. Minum sesuai dosis dan cara pakai. Perhatikan dengan baik volume pada sendok atau tutup botol. 3. Penakar atau alat penetes untuk mendapatkan dosis yang tepat. Selanjutnya yaitu sirup kering. Adalah obat serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air sebelum digunakan. Biasanya saat di apotik, obat serbuk kering diserahkan dalam kondisi sudah dilarutkan dalam air. Jika harus melarutkan sendiri, gunakan air minum atau air yang sudah dimasak atau air mineral sampai pada batas yang tertera pada botol, atau tanyakan pada apoteker di apotek. Kocok sampai serbuk kering tercampur air atau terlarut dengan sempurna. Suspensi atau larutan ini harus dihabiskan dan hanya dapat digunakan maksimal 7 hari setelah dilarutkan. Setelah 7 hari kekuatan obat akan menurun atau sudah mulai rusak. Selanjutnya, salep gel kering adalah sediaan obat setengah padat yang cara penggunaannya yaitu: yang pertama, bersihkan bagian kulit yang sakit. 2. Oles tipis pada bagian kulit yang sakit. 3. Hindari terkena air. Kemudian yaitu tetes mata adalah obat yang diteteskan ke dalam mata. Yang cara pakainya: 1. Cuci tangan dengan air dan sabun. 2. Pastikan kondisi ujung botol tidak rusak dan berkerak. 3. Tengadahkan kepala ke belakang. Tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. 4. Pegang botol tetes dengan posisi tegak lurus sedekat mungkin dengan kelopak mata yang dekat pangkal hidung tanpa menyentuh bulu mata atau kulit. 5. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetes yang diperlukan. 6. Tutup mata selama 1-2 detik. 7. Jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes agar tidak terkontaminasi dan tetap steril. Ke-8. Cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Setelah dibuka, tetes mata hanya boleh digunakan selama 1 bulan. Tetes mata minidos hanya boleh untuk sekali pakai. Hanya bisa digunakan maksimal 3 kali 24 jam setelah kemasan dibuka. Kemudian salep mata. Berbeda dengan obat tetes mata, salep mata merupakan sediaan obat setengah padat yang cara penggunaannya dengan cara dioles. 1. Cuci tangan dengan air dan sabun. 2. Hindari kontak langsung ujung tube dengan mata, tangan atau permukaan lainnya. 3. Tengadahkan kepala ke belakang. Tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantong. 4. Pegang tube salep sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. 5. Tekan tube salep secara perlahan sampai jumlah salep sepanjang kira-kira 1 cm ke dalam kantung kelopak bawah mata. Ke-6. Kedipkan mata secara perlahan, kemudian tutup mata selama 2-3 menit. Bersihkan salep mata yang berlebih dengan tisu. 7. Untuk menghindari kontaminasi, segera pasang kembali tutup tube. 8. Cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel pada tangan. Kemudian obat tetes telinga. Obat tetes telinga adalah sediaan obat yang cara penggunaannya diteteskan pada lubang telinga. Yang pertama, cuci tangan dengan air dan sabun. 2. Pastikan kondisi ujung botol atau pipet
tetes tidak rusak. Ketiga, bersihkan telinga bagian luar dengan menggunakan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati. Kemudian keringkan. Keempat, genggam botol obat tetes telinga dengan tangan selama 1-2 menit untuk menghangatkan. Kelima, kocok perlahan. 6. Miringkan kepala sehingga telinga yang sakit menghadap ke atas. Untuk anak lebih dari 3 tahun dan dewasa, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga. Untuk anak kurang dari 3 tahun, tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga. 7. Teteskan obat sesuai dengan dosis pada lubang telinga. 8. Tekan secara lembut anak telinga atau gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Pertahankan posisi kepala 2-3 menit. 9. Pasang kembali tutup botol tetes telinga dengan rapat. Jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. 10. Cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Jika perlu, minta bantuan orang lain untuk meneteskan tetes telinga. Kemudian obat tetes hidung. Sama halnya dengan obat tetes mata dan obat tetes telinga. Pada sediaan ini obat diteteskan melalui lubang hidung. Cara penggunaannya: 1. Bersihkan hidung yang sakit. 2. Duduk dan tengadah atau berbaring dengan meletakkan bantal di bawah punggung. Kemudian kepala tegak ke atas. 3. Masukkan ujung penetes obat ke dalam lubang hidung. Keempat, teteskan obat sesuai dosis yang disarankan dokter. Tekuk kepala ke depan, ke arah lutut dan gerakan dengan pelan ke kiri dan ke kanan. Tetaplah dalam posisi ini selama 1 menit. 5. Setelah beberapa detik, duduklah tegak kembali. Obat akan mengalir turun ke dalam saluran nafas. 6. Bila penetes obat dengan air dengan hangat, segera tutup botol obat tetes. Cuci tangan sampai bersih. Kemudian Ovula adalah obat yang digunakan melalui vagina. Obat Ovula akan meleleh pada suhu tubuh. Cara penggunaannya: 1. Pastikan Ovula dalam keadaan siap pakai. 2. Ovula digunakan dengan segera agar tidak melunak. Keluarkan Ovula dari kemasan dan basahi sedikit dengan air bersih. 3. Jika menggunakan aplikator, letakkan Ovula pada lubang yang terdapat pada aplikator. Pastikan bahwa sisi Ovula yang diletakkan pada aplikator adalah sisi tumpulnya. 4. Berbaring dengan satu tangan menopang berat tubuh dan tangan lainnya memegang aplikator yang sudah dipasangi Ovula. 5. Kedua kaki ditekuk dengan posisi terbuka untuk mempermudah penggunaan Ovula. 6. Masukkan ujung lancip Ovula dengan bantuan aplikator ke lubang vagina, kurang lebih sedalam jari tengah atau batas penanda pada aplikator. Setelah aplikator berada di dalam vagina, tekan tombol untuk melepaskan Ovula. 7. Jika tidak menggunakan aplikator, masukkan ujung lancip Ovula ke dalam vagina, kurang lebih sedalam telunjuk. 8. Rapatkan kedua kaki untuk beberapa detik. 9. Tetaplah duduk sekitar 5 menit untuk mencegah Ovula keluar kembali. 10. Bersihkan aplikator dengan air hangat dan sabun. Keringkan dan jaga agar tetap bersih. 11. Cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan obat yang mungkin menempel. Kemudian suppositoria adalah obat yang digunakan melalui anus. Bentuk peluru, mudah meleleh pada suhu tubuh. Cara penggunaannya yaitu: 1. Cuci tangan sampai bersih dengan sabun.
2. Jika suppositoria melunak, taruh di dalam air dingin atau masukkan ke dalam lemari pendingin selama 30 menit agar mengeras kembali. 3. Keluarkan suppositoria dari kemasan dan basahi sedikit dengan air bersih. Atur posisi tubuh berbaring menyamping dengan kaki bagian bawah diluruskan, sementara kaki bagian atas ditekuk ke arah perut. 4. Angkat bagian atas pantat untuk menjangkau daerah anus. 5. Masukkan suppositoria, ditekan dan ditahan dengan jari telunjuk sampai betul-betul masuk ke bagian dalam anus, sekitar 2 cm dari lubang anus, sampai suppositoria tidak terdorong keluar lagi. Tahan posisi tubuh agar tetap berbaring menyamping dengan kedua kaki menutup selama kurang lebih 5 menit. Kemudian inhaler adalah obat yang digunakan dengan dihirup melalui hidung atau mulut. Inhaler ada 2 macam, yaitu inhaler mulut dan inhaler hidung. Inhaler mulut, cara penggunaannya: 1. Duduk tegak atau berdiri dengan dagu terangkat. 2. Buka tutup inhaler dan kocok dengan teratur. Untuk penggunaan pertama, sebelum digunakan semprotkan inhaler ke telapak tangan untuk mengecek apakah inhaler berfungsi. 3. Tarik napas dalam dan buang perlahan. 4. Masukkan inhaler ke dalam mulut di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian tutup mulut dengan merapatkan bibir, jangan digigit. Kelima, sambil menarik napas secara bersamaan, tekan bagian tombol inhaler untuk melepaskan obat. Keenam, lanjutkan untuk bernapas dalam untuk memastikan obat dapat mencapai paru-paru. Tahan napas selama kurang lebih 10 detik atau selama kondisi senyaman yang terasa, lalu buang napas perlahan. 7. Jika membutuhkan semprotan berikutnya, tunggu sampai 30 detik dan kocok kembali inhaler. Ulangi kembali dari langkah 4 sampai seterusnya. 8. Gunakan sesuai dosis. 9. Tutup kembali mulut inhaler dan simpan di tempat yang kering. 10. Setelah selesai, berkumur-kumur dan catat dosis yang sudah terpakai. Selanjutnya yaitu inhaler hidung. Cara penggunaannya: 1. Duduk atau berdiri tegak. 2. Buka tutup inhaler. 3. Hirup inhaler dalam-dalam melalui lubang hidung. 4. Gunakan setiap kali diperlukan. 5. Tutup kembali mulut inhaler dan simpan di tempat yang kering. Semoga informasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua dalam hal penggunaan obat. Dan untuk teman-teman sejawat yang ingin menambahkan informasi terkait tema kali ini, silakan ketikkan di kolom komentar, sehingga pengetahuan masyarakat terkait obat akan lebih luas untuk menuju masyarakat cerdas menggunakan obat. Dan untuk sahabat info obat yang ingin kami sharing terkait penggunaan informasi lainnya yang tentunya terkait dengan obat, silakan ketikkan di kolom komentar juga. Sekian dari saya, salam sehat, cerdas gunakan obat.